Niki sing penting kula terangno niki nggih, nggih masalah kula niku tak niati teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean bali malih. Fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi. Napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat, Allah nggawe ireng niku ben ketok putih. Terus Allah nggawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Dadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom nih. Kalau riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini Mas. Saya pernah ngajar 6 tahun kalau enggak 5 tahun fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Niku karangane saya Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom tunggu di Syria gitu. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi raro konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84, kowe seneng zakat larang tak murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang, medit berarti. Harga efeknya itu, kowe nak darani wajib itu 69 gram, berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medit. Ora kok mungkin medit. Mesti medit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetap dadine itu medit. Kalau orang tahu debat be wong kalah, kecuali pisan debat be wong medit, wong mesti kalah kok. Mergo apa itu? Teke wong medit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medit. Mari cepat kiamat. Sampeyan kita bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padano. Ngeten misalnya rungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Romdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1.
Kowe rasa kuwatir ngapalane angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan wolak-walik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Gak itu bocah Mustafa bagian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok nak tau hitam papat kok orang dus warga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi barokah wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengiran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena aku lho iku termasuk wong parek pangeran, dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tak angen-angen kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sini Mekah, orang kayak ngait no putune saiki wakil lobo, ora usah ngono, mari kampanye, ora usah ngono, sokoe ngono, botenan bora aku ora roh putune, aku ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye, pokoknya saya Nawawi ini. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi, jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridé paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik men. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, napa? Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha durung-durung aku terapi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun kurang tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika itu sak karemu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Udah ini ora tau mikir, pokoknya dia urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Terus sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat.
Takbir. Kancane Mustofa ora. Gerti ya mikir wae kancane Mustofa. Wis wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Lan jare Mbah Mun, kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anulir. Ketuane ra setuju iso di PHK kan sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah, tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah sing iku wae. Tapi ada pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. So, kita serap mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dene ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu ngono sik cukup. Karena misalnya ganjarane mulang itu kan 100 ya. Ganjarane ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyak Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak kayak ngenyak Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan iku kepingine wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya katanya. Terus saya pakai teori mantek karena saya dulu pernah belajar mantek.
Kelirunya orang Islam, ini rumah tenan, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah. Allah ma'rifatul. Caranya adalah binna dzori sokeh dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, nah langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia
Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayatnya, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya, biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar-nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, salat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ana sahabat gak sholat jamaah. Iku jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak we sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan. Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak. Apa insting punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kayak cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku mbek apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban. Ya ta. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal salat. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to ora ngono. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe. Nah sambok terusno sebabe apa kowe roh.
elek judes, elek melarat sebuah kono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon sholat tapi ora tidur sholat, paham ya? Nabi ku masyhur sholatnya ning nggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke nggon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang apa? Sholat nganti ono sawange ya Allah. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, ndi jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Lu itu gak mungkin uang kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok diantarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokoknya ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu sing mudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampean dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan kan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora kok anak. Kowe anak Parmen ngono anak-anak. Dan ini penting saya utarakan. Nah, karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah, fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangipot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangipot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Jong aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl ke sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era saiki. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat.
Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen, wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia wis ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngresken ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Terus tak koki pangeran itu piye? Itu tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya tak kok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silatur rohim terus minggat sementing rawor dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rohim. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh kok bela-bela nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon, kiai ini tengok-tengok ning omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai koyo ketua geng. Mergo kiai ini ning omah tengok-tengok mulang. Engko santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya antarane kiai ketua geng. Terus sing dekne ku belok kaum apa? Melarat. Mergo melarat itu kangelan. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mergo dekne ora ro ibadah. Dadi wong sing diparingi jembar kaya kula ini kan mulang. Terus rukin salam template, dianggap kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo gak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus critane. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat wae pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan jaga toleransi.
Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul, betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyo. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sekarang iso bayangno itu. Pikir wis beda memang. Nah perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten, padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu, meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar, termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul itu. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi iya, kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah wadah dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng, barang ra ono kok wujud to barang sing ono. Oke milih gendeng apa waras? Waras. Makanya agama iki li qaumi yaqinun bagi wong sing waras.
Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapase. Cek balen ini nih. Pokoknya kalau gue godo, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolahnya sak krun. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ora didik. Sing guru umumnya jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia, ini barang dunia kok kurang ajar. Nak ra percaya takokno Gus Bak lu. Piye gitu. Kowe iku iso sowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya takok, suwan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno to. Aku ya terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok kisne ata. Lan apa percaya takon Gus Bak. Takokan pertama ngene, apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, mateno. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, "Kenapa kamu nyembah Allah?" Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes tok lah, pokoknya sementing iso jawab. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi gitu Mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya Pak, Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Piye menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi ku di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa.
Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa seperti Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat itu terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru-karuan. Nah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh. Enggak privat gak nurukin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Hanya santri itu biasa, misalnya badi 900, 1000. Enggak badi 1200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa ya? Angel bulat. Serempet. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bil wawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matane. Sato dadi Seto. Serempet. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Lah iya, wong Yogya iku ben ro syahadat. Dadi diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculat dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan ya semua. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis samir nak. Apa? Cita iku togok ya. Togok ku toho terus sing cita sing apik Petro yo. Petro lho do iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi sampean firqah ku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Nah, mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae orang sama. Tapi ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku unimu kok aku. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra penting. Sampeyan pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia napa? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa bananen duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tataharrokan itu obah terus ala ati yang ngatasi pundak Abu Nuwas. Ngucapnya ngene Mbah Ritawil. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi ausal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku ausaul wis jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti, tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh kula ora toma manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya itu tidak cukup kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas soleh kita pasti apa terbatas walakinani tetapi ini utai sak temne ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku toma sapa ingsun to berharap sapa ingsun.
Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar.